Hai guys, kembali lagi ke video keempat di channel David Tam. Oke, jadi di video ini kita bakal membahas kosakata apa aja yang wajib dihafal oleh pemula. Jadi kenapa aku Jadi kenapa aku bikin video kosakata dulu, vocabulary, sebelum aku bikin video grammar. Kalian tahu kan apa itu grammar? Grammar itu kayak rules dalam kalimat bahasa Inggris. Contohnya gini, misalnya kalau di Indonesia kalian belajar ada rulesnya yaitu SPOK. Rules itu aturan. Jadi SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Jadi misalnya kalau di Inggris dia juga ada rulesnya, tapi dia lebih beragam dan juga lebih banyak dan juga lebih susah. Jadi kayak ada past, ada present, ada future. Jadi kayak masing-masing ada 3. Jadi 3 sini, 3 di past, 3 di present, 3 di future. Misalnya kalau di present ada kayak simple present tense atau ada simple continuous tense. Jadi itu kita bakal bahas di video kita berikutnya. Kenapa aku bikin video vocabulary duluan? Karena aku merasa kalau misalnya video vocabulary, misalnya kalau kalian mempunyai vocabulary yang cukup banyak, walaupun kalian grammarnya belum terlalu bagus, kalian masih bisa ngerti dan juga masih bisa ngomong sedikit-sedikit lah ya, sedikit-sedikit. Jadi kayak masih bisa dengar, masih bisa ngomong sedikit-sedikit. Misalnya kalau kalian contoh kalian lagi di negara tetangga, misalnya di Australia atau Amerika, baru kalian mau pergi ke toilet misalnya, jadi kalian nggak bisa bahasa Inggris. Jadi kita bakal ambil 2 skenario di sini. Yang pertama, misalnya kalau kalian bisa bahasa Inggris, kalian bisa bilang gini, "Excuse me sir, do you happen to know where is the bathroom is located?" Atau misalnya kalau lebih gampang lagi, "Excuse me, where is bathroom?" Gitu kan. Tapi misalnya dan kosakata yang cukup, walaupun kalian belum terlalu bisa grammar, tapi kalian masih bisa menyampaikan kata-kata kalian. Misalnya excuse me, where bathroom, atau bathroom where. Jadi dan kata-kata yang masih sedikit itu masih minimal, tapi kalian udah bisa ngomong, mereka udah tahu apa arti yang kalian maksudkan gitu loh. Yaudah, jadi kayak grammar tuh gini, kenapa grammar tuh penting? Kalau grammar tuh penting karena kalau kalian tahu gak kenapa dibilangnya I am smart atau I'm smart, bukan I smart gitu. Jadi itulah fungsi grammar. Jadi kalian tahu kan secara kalian pakai kalimat ini di kalau misalnya begini gitu. Jadi kayak aku bakal bahas tentang grammar di video berikutnya. Jadi aku udah siapin PowerPoint 10 page yang akan. Jadi aku udah siapin PowerPoint 10 page untuk 10 slide untuk kalian. Jadi kayak video ini mungkin ambil cukup lama ya, tapi kan karena aku mau deliver value sebanyak mungkin. Jadi kayak kalau kalian nonton di video lain mungkin mereka cuma kasih Inggris baru langsung artinya. Misalnya love sama dengan suka, cinta. Tapi istilah kalau di aku mau juga kalian tahu kalimat ini cara pakainya gimana. Jadi misalnya selain love sama dengan cinta, aku mau kasih tahu kalian gimana sih cara pakai kalimat love. Misalnya I love you gitu kan. Jadi kayak kalian tahu gimana cara pakai kalimatnya, so kalian juga tahu apa artinya gitu loh. Jadi aku bakal banyak kasih kosakata. Jadi kalian nggak perlu hafal semuanya, tapi misalnya nanti makin kalian advance, nanti kalian makin kalian lama belajar, nanti kalian makin akan hafal sendiri kosakata ini. Jadi ini kosakata yang aku bilang cukup sering digunakan dalam bahasa Inggris. Jadi kita lanjut ke PowerPoint-nya, oke? Oke, jadi ini PowerPoint-nya aku udah siapin untuk kalian semua 10 halaman. Aku juga misalnya aku kasih kalimatnya apa, artinya apa, lalu contoh kalimatnya gimana. Jadi kalian lebih bisa gitu loh. Jadi aku mau kasih kalian value sebanyak mungkin. Jadi kalian bisa lebih ngerti. Jadi kita mulai aja ya. Kosakata bahasa Inggris yang wajib dihafal oleh pemula by David Tam. Kata tanya yaitu
what, where, why, who, when, how. Ya, jadi 5H 1W. 5W 1H, 5W 1H. Jadi what apa, what is it, apa itu, where di mana, where am I, di mana aku, why mengapa, why am I so handsome, kenapa aku sangat tampan, who siapa, who are you, siapa kamu, when kapan, when will we go, kapan kita pergi, how bagaimana, how are you, bagaimana kabar kamu. Jadi harus subject versus object. Jadi kalau subject I, you, we, they, he, she, it. Kalau misalnya object me, you, us, them, him, her, it's. Jadi I saya, you kamu, we kita atau kami. Jadi kalau dalam bahasa Inggris sama aja, tapi tergantung, tapi ya bisa lah itu. They mereka, he kamu laki-laki, she kamu perempuan, it untuk binatang. Misalnya kalau misalnya dog itu pakai, jadi kayak pakai it. Atau misalnya kalau kalian lagi ngomongin benda apa, misalnya meja, jadi it gitu loh. Jadi kalau objek me saya, you kamu, us kami, them mereka, him dia laki-laki, her dia perempuan, it's itu binatang atau benda. Jadi apa bedanya subjek sama objek? Jadi subjek itu yang ada di depan kalimat, sedangkan objek itu yang ada di belakang kalimat. Contoh gini, I hate you, I hate you. I itu sebagai subjek, you sebagai objek. Jadi sama dalam bahasa Indonesia. Jadi I hate you, aku benci kamu. Habis itu I love you, aku suka sama kamu, aku cinta sama kamu. He needs pillow to sleep, dia butuh bantal untuk bisa tidur. Jadi di sini he sebagai subjek, pillow sebagai objeknya. Pillow kan bantal kan, pillow kan bantal itu kan it. Jadi kayak bantal itu sama objeknya. Arya is mean to me, Arya jahat ke aku. Jadi Arya sebagai subjek, Arya sebagai he sebagai subjek. Yang salah itu kayak me is so kind, itu salah. Harusnya he is, I am so kind, atau kayak he is so kind gitu loh. Jadi kayak ini juga. Jadi kalau misalnya kalian lagi pakai depan kalimat, gak boleh pakai me, her gitu. Jadi kayak gak boleh me is so kind, her is so beautiful. Jadi kepemilikan ini kayak mine, yours, his, her, our, theirs, its. Jadi mine milikku, yours milikmu, his milik dia laki-laki, hers milik dia perempuan, ours milik kami atau milik kita, theirs milik mereka, its milik dia binatang atau benda. Contoh gini, it's mine, itu milikku. Nah misalnya pensil, it's mine, jadi kayak itu pensil aku. Atau kalau contoh kedua, maybe that belongs to hers, mungkin itu punya cewek itu atau punya dia cewek ya. Hasil ketiga, I think it's yours, kayaknya ini punya kamu deh. Baru ini juga yang juga ini juga itu kayak my pencil, pensilku, your pencil, pensil kamu, our pencil, pensil kita atau pensil kami, their pencil, pensil mereka, his pencil, pensil dia laki-laki, her pencil, pensil dia perempuan. Contohnya gini, my bag is so heavy, tas aku sangat berat. It's our new home, itu rumah baru kita. His clothes is so big, baju dia sangat besar. My house is bigger than yours, rumahku lebih besar daripada punyamu. Jadi gitulah cara pakai my, your, our, their, his, her gitu. Jadi habis itu ini kata kerja ya. Ini juga ada somebody atau anybody atau anyone tuh kayak seseorang. Jadi kayak contohnya somebody please help me, seseorang tolong bantu aku. Atau no one, tidak ada seorang pun, no one is coming, gak ada seorang pun yang datang. Ini kata kerja. Ini kata kerja yang kayak baca aja. Go sama dan pergi, come datang, love cinta, like suka, do lakukan atau buat, make buat sesuatu. Misalnya I make cake gitu kan, aku buat kue nih. Misalnya kalau kalian lebih mau hafal, kalian bisa juga nonton video ini ulang-ulang. Jadi kayak kalian kayak habis kali kalian nonton, kalian kayak refresh lagi di otak kalian. Jadi kayak misalnya hari ini nonton sekali, besok mungkin sebelum tidur nonton sekali lagi. Jadi kayak kalian bisa hafal. Jadi kayak makin kalian ulang, makin kalian repeat, jadi kayak makin kalian nanti bisa makin hafal. Jadi love cinta, like suka, do lakukan atau buat.
make, buat sesuatu, wish, harap, sleep, tidur, work, jalan, stay, tinggal, live, tinggal. Jadi perbedaan antara stay sama live itu terletak pada perbedaan waktunya. Misalnya kalau stay itu untuk jangka waktu yang sebentar aja. Misalnya I stay at hotel, aku tinggal di hotel, tapi ini untuk sementara aja, mungkin nanti aku bisa pindah. Habis itu kalau live, dia itu untuk yang lebih lama. Misalnya I live in Indonesia, aku tinggal di Indonesia. Cuma itu artinya dia buat mau tinggal lama, habis itu dia juga gak bermaksud pindah. Jadi misalnya kalau I stay in Indonesia, artinya aku tinggal di Indonesia tapi untuk sementara aja, mungkin nanti berapa waktu lagi aku mungkin pindah ke negara lain gitu. Baru kalau dance, menari, eat, makan, cook, masak, clean, membersihkan, cut, memotong, minum air dulu. Clean, membersihkan, cut, memotong, wear, memakai, breathe, bernafas, keep, menjaga, write, menulis, send, kirim, draw, menggambar, drink, minum, take, mengambil, tell, memberitahu, turn, belok, want, mau, swim, berenang, find, menemukan, fall, jatuh, choose, pilih, search, cari, let, membiarkan, have, punya, get, dapat, help, bantu, erase, hapus, change, mengubah. Jadi kalian nggak mungkin kalian bisa langsung hafal semuanya, tapi misalnya aku maunya kalian ambil aja 5 atau 10 kalimat dari video ini, baru kalian hafal itu. Kalian ulang itu makin lama kalian bakal makin hafal. Misalnya kalian sehari kalian mau hafal 3, akhirnya udah di 10 hari kalian udah hafal 30, di 30 hari sebulan kalian udah hafal 90. Jadi kayak kalian makin lama kalian makin hafal. Pilih aja yang kalian mungkin sering pakai. Jadi ini contoh pemakaian kata kerja. Misalnya I wear t-shirt, aku pakai kaos. I sing, aku bernyanyi. He plays computer all day long, dia laki-laki main komputer seharian. She plays soccer with them, dia perempuan main bola sama mereka. We want to go to bathroom, kami mau pergi ke toilet. Help me, tolong aku atau bantu aku. I'm swimming, aku lagi berenang. I want to go to sleep now, aku mau pergi tidur sekarang. My mom is cooking, ibu aku lagi masak. My brother is eating snack, adik laki-laki aku lagi makan snack nih. Oke. Jadi kata sifat hari ini mungkin kalian hafal kata kerja dulu, baru besok kalian baru hafal kata sifat. Jadi kalau misalnya kalian merasa cukup dulu lah, aku mau hafal dulu kata kerja, kalian bisa stop dulu video ini, besok lagi baru kalian hafal kata sifat, atau besok kalian baru hafal kata sifat. Jadi kalian nggak perlu hafal semuanya langsung, tapi kalian makin lama kalian makin progress gitu loh, makin progress. Setiap hari harus ada kata baru yang kalian mau hafal kalau misalnya kalian mau advance dalam belajar bahasa Inggris. Jadi kata sifat: big, besar; little, kecil; beautiful, cantik; ugly, jelek; smart, pintar; stupid, bodoh; short, pendek; soft, lembut; tall, tinggi; slim, kurus. Jadi gitu pula. Fat, gendut; long, panjang; hot, panas atau seksi gitu lah. Jadi kalau cool, dingin, atau kece, keren. Cold, dingin. Jadi bedanya cool sama cold. Cold itu lebih dingin daripada cool. Jadi kayak orang, tapi misalnya orang situ jarang orang bilang dingin tuh cool. Biasa sih cold sih kalau dingin. Biasa cool tuh dipakai untuk kece sih, keren, kece. Kalau misalnya dingin tuh biasa dipakai cold. Baru fresh, segar; kind, baik; yang muda; old, tua; pretty, cantik; lazy, malas; expensive, mahal; cheap, murah; cute, lucu. Itu kayak untuk cewek atau binatang. Misalnya kalian lagi pegang kucing, baru is so cute, itu kucingnya lucu banget. Atau funny, lucu, tapi kayak untuk yang joke, candaan. Misalnya teman kalian lagi canda, baru kalian you're so funny bro, you're so funny. Kau lucu banget sih. Diligent, rajin; rough, kasar; angry, marah; patient, sabar. Baru contoh pemakaian kata sifat tuh kayak I'm so fat, how can I be slimmer? Aku gendut kali, gimana ya cara aku jadi lebih kurus?
Don't be so lazy. Jangan malas. My girlfriend is so beautiful. Pacar aku cantik banget. Eat while it's still fresh. Makanlah selagi masih segar. He's so smart, also so handsome. Dia udah pintar, ganteng lagi. You're still young. Kamu masih muda. She's so kind. Dia baik banget. How can I be tall like you? Gimana cara aku bisa tinggi kayak kau? These shoes are so expensive. Satu ini mahal kali. They are so funny. Mereka itu lucu banget sih. Jadi itu aja sih kosakata yang menurut aku penting untuk kalian hafal. Jadi kalau misalnya kalian udah bisa hafal kosakata ini, itu udah kayak ya sebagian besar lah ya dari percakapan sehari-hari. Oke, nanti di hari Senin aku bakal upload video aku nyanyi lagu Perfect. Jadi pastikan kalian tunggu nanti di hari Senin ya. Jadi pastikan ya guys, kalian tunggu di hari Senin aku bakal nyanyi video Perfect. Jadi habis itu aku juga bakal secepatnya, mungkin di hari Rabu atau di hari Sabtu aku bakal kasih video grammar kalau misalnya kalian mau belajar tentang grammar. Jadi don't forget to subscribe and watch my dan hit that notification and watch my last video tentang 3 tips cara kalian bisa belajar Inggris lebih cepat. Jadi misalnya kalau kalian suka video ini, jangan lupa untuk like juga dan komennya. Jadi aku tahu kalian mau video seperti apa. Mau kalian kalau misalnya ada rekomendasi mau bikin video apa, kalian tulis aja di kolom komen, aku pasti baca kok. Oke, jadi itu aja sih yang aku mau share hari ini. Misalnya kalau kalian betul-betul mau, kalian bisa hafal aja per hari 3 atau per hari 5, atau kalian cari kata-kata sehari-hari yang kalian merasa sering dipakai, atau kalian juga bisa tambah kosakata baru. Misalnya kalian pintu, door gitu kan, kalian barang-barang di sekitar kalian ada apa, lalu kalian oh ya door, pintu, baru ini jendela, apa ya Inggrisnya, window, oh ya window, baru oh ya setelah kalian lewat kalian hafal oh ya window gitu. Jadi makin lama kalian bakal makin hafal. Atau kalian bisa pakai tips yang aku share di video ketiga biar kalian lebih cepat kalian belajar bahasa Inggris. Oke, jangan lupa untuk tunggu video aku berikutnya, subscribe and bunyikan notifikasinya. Oke, see you next time. Pau.